Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Ya. IPA itu merupakan ilmu tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Pada bab ini kita akan mempelajari apa yang diselidiki dalam IPA. Langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat dilakukan melalui pengamatan atau observasi. Baik, ini kita anggap kalian sedang berada di kelas ya, yang mana ada temennya di sebelahnya kamu. Kalian amati teman yang ada di sebelahmu ya. Kira-kira apa saja yang bisa kita amati yang ada di temanmu itu ya. Kira-kira apa coba yang bisa kita amati terhadap temanmu yang ada di sebelahnya itu ya. Apa kira-kira? Baik ya, bisa warnanya yaitu warna rambut, warna kulit ya, ataupun warna mata. Bisa berubah tinggi ya, tinggi badan. Bisa berubah berat badannya, itu yang bisa kita amati. Kemudian bentuknya yaitu bentuk rambut, bentuk telinga, bentuk hidung ya, dan sebagainya. Dan juga sifat-sifat yang lain yang bisa kita amati terhadap temanmu itu. Lalu hasilnya bagaimana? Nah, tentu saja hasil pengamatan setiap orang itu ada yang sama dan ada pula yang berbeda. Mengapa demikian? Ya, ada yang tahu? Ya, karena setiap manusia itu memiliki ciri yang berbeda-beda. Meskipun ada yang sama, jelas itu ada sifat yang berbeda. Baik, di sini kita akan masuk ke materi tentang penyelidikan IPA ya. Kita coba dulu ya. Ini ada gambar kertas tisu yang diberi coretan warna hitam menggunakan spidol kecil, akan dicelupkan ke dalam air ya. Ujung tisunya ya. Kira-kira apa yang terjadi ya? Apa yang akan terjadi pada garis hitam setelah ujung kertas dicelupkan ke dalam air? Ayo, kira-kira kenapa? Ayo, kira-kira apa yang terjadi ya? Kalian tulis sekarang. Tulis sekarang, perkiraanmu ditulis ya. Apa yang terjadi pada garis hitam? Apakah garis hitamnya tetap, tidak terjadi perubahan, atau garis hitamnya menjadi pudar sehingga hilang, atau garis hitamnya berubah menjadi warna yang lain? Ya, ditulis dulu sekarang, ditulis ya. Baik, kalau sudah ditulis, kita lihat apa yang terjadi ya jika ujung kertas tisu dicelupkan ke dalam air ya. Kita lihat. Ya, ternyata garis hitam yang tadi akan terurai menjadi beberapa warna ya, ada warna oranye, warna kuning, warna biru, warna hitam, ada juga warna hijau ya. Kemudian apakah perkiraanmu yang sudah kamu tulis tadi kemudian tidak sesuai dengan hasil pengamatan, kemudian dirubah, dihapus perkiraannya, diganti dengan sesuai hasil pengamatan? Tentu saja tidak ya, karena dalam penyelidikan IPA itu ada sikap ilmiah, salah satunya yaitu kejujuran. Artinya apa? Kita menuliskan sesuai dengan apa yang kita amati ya. Itu contoh ya, contoh penyelidikan IPA. Baik, selanjutnya dalam penyelidikan IPA itu ada prosesnya ya. Proses penyelidikan ilmiah IPA itu ada 3. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan itu menggunakan panca indera, bisa menggunakan mata, telinga, hidung, dengan peraba ya. Kemudian dengan aroma, itu namanya pengamatan ya. Salah satunya di sini adalah yang termasuk pengamatan adalah melakukan pengukuran dengan alat ukur ya, itu namanya pengamatan. Setelah pengamatan, proses berikutnya adalah membuat inferensi ya. Membuat inferensi itu apa? Yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi hasil pengamatannya itu diolah ya, diolah kemudian nanti dalam bentuk penjelasan ya. Selanjutnya setelah membuat inferensi,
yaitu mengkomunikasikan hasil pengamatan setelah diolah dalam membuat inferensi, kemudian dikomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Itu proses pendidikan 5. Baik, untuk lebih memahaminya, saya akan memberi contoh proses-proses pendidikan 5 itu. Ya, yang pertama tentang pengamatan. Saya contohkan, ada seorang siswa akan melakukan penyelidikan pada pertumbuhan tanaman. Ya. Nah, pengamatan yang dilakukan oleh siswa ini yaitu dengan mengukur tinggi tanaman setiap hari. Nah, itu namanya proses pengamatan. Kemudian proses membuat inferensinya, hasil pengukuran tinggi tanaman itu yang dilakukan setiap hari dicatat. Ya, di dalam hal ini saya contohkan dicatat dalam bentuk tabel. Ya, ini saya contohnya hari pertama tingginya 22 cm, hari kedua 25 cm, dan seterusnya. Jadi ada selisih 3 setiap harinya, 3 cm setiap harinya. Dengan semacam ini, berdasarkan data hasil pengamatan, maka dibuat inferensi. Nah, ini contoh sederhana inferensi adalah bahwa pertambahan tinggi tanaman adalah 3 cm per hari. Nah, ini contoh sederhana membuat inferensi. Kemudian, proses yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil dari pengamatan, hasil dari inferensi, ya kita komunikasikan ke orang lain. Ya. Nah, ini saya contohkan berupa laporan pendidikan pertumbuhan tanaman. Nah, laporan ini nanti diserahkan ke guru untuk dinilai. Kemudian untuk manfaat belajar IPA, ya manfaat belajar IPA itu ada 4. Yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Ya, contohnya adalah mengapa matahari bersinar. Di sini kita akan memahami matahari itu bersinar karena apa. Kan? Ya, matahari itu memancarkan cahaya sendiri, gitu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Nah, ini contohnya, misalnya apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Nah, tergantung. Apabila bunga yang ditanam itu dibiarkan saja, apalagi pada saat musim kemarau tidak pernah disiram, apakah akan tumbuh? Nah, tentu saja mungkin tidak ya. Maka hal semacam ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Untuk menghasilkan bunga, ya supaya tumbuh, maka dia harus disiram, harus dirawat, diberi pupuk dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu berpikir logis dan sistematis. Ya, misalnya jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Ya, tadi contohnya yaitu datanya berupa angka pertumbuhan tinggi tanaman. Setiap harinya bertambah 3 cm, 3 cm. Kesimpulannya adalah bahwa pertambahan tinggi tanaman adalah 3 cm setiap hari. Nah, ini berpikir logis dan sistematis, itu contohnya. Kemudian manfaat yang keempat yaitu menyelesaikan masalah. Nah, ini misalnya nih, ya, setelah mempelajari IPA itu ada materi tentang filtrasi atau penyaringan air, maka setelah mempelajari itu kita mampu menyelesaikan masalah. Ya, contohnya adalah di rumah saya misalkan kok airnya keruh, maka setelah belajar IPA, saya bisa mengubah air keruh itu menjadi air bersih. Ya, itu contoh manfaat belajar IPA tentang menyelesaikan masalah. Selanjutnya, apa saja yang dipelajari dalam IPA? Objeknya itu banyak sekali, ya. Di antaranya yaitu dari yang berupa benda yang sangat kecil atau renik namanya, ya seperti bakteri, virus ataupun atom, sampai ke benda-benda yang berukuran sangat besar, ya, lautan, bumi, hutan, matahari hingga jagat raya. Itu objek yang dipelajari dalam IPA. Kemudian dari objek itu dikelompokkan menjadi 4 kajian IPA. Yang pertama adalah fisika. Ya. Fisika itu kajian IPA yang mempelajari tentang aspek mendasar dari alam. Ya, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya dan sebagainya. Kemudian
kajian IPA berikutnya yaitu berupa kimia. Ya, kimia itu apa? Meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah biologi, yaitu mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari yang kecil, yang renik, sampai yang lingkungan yang sangat luas. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu bumi dan antariksa, ya, yaitu mempelajari asal mula bumi, bintang maupun perubahan-perubahannya, ya. Itu kajian IPA. Kemudian yang berikutnya, sudah selesai ternyata materi untuk pertemuan kali ini sudah selesai, ya. Jadi kita akhiri dengan kuis, ya. Ini untuk menguji seberapa jauh pemahaman kalian dalam mempelajari materi pertemuan kali ini, ya. Baik, kita mulai dari yang pertama nih, ya. Dari yang pertama, nah, ini ada gambar buah tomat, ya. Nah, pertanyaannya, apa saja yang bisa kita amati dari buah tomat ini, ya. Kalau tadi di awal pelajaran itu kan kalian dianggap sedang mengamati temanmu, ya. Apa saja yang diamati dari temanmu itu? Tadi kan ada bentuk rambut, ada warna rambut, ada warna kulit. Nah, sekarang dari buah tomat ini apa saja yang bisa kita amati, ya. Nanti pertanyaan ini dijawab di komentar, ya. Nanti dijawab di komentar. Ya, baik, kita lanjutkan nomor 2, ya. Nomor 2, Abdul sedang melakukan penyelidikan tentang suhu tubuh pada temannya satu kelas, ya. Abdul mengukur suhu tubuh teman-temannya satu persatu, kemudian mencatat hasilnya pada buku. Nah, yang dilakukan oleh Abdul itu, proses yang dilakukan oleh Abdul adalah yang mana? Ya. Nah, tadi kan proses pendidikan IPA itu ada 3 kan, ada pengamatan, ada membuat inferensi, ada mengkomunikasikan, ya. Salah satu mengkomunikasikan adalah membuat laporan. Nah, ini Abdul ini sedang melakukan proses yang mana, ya. Silakan dipilih, nanti dijawab di komentar. Kemudian pertanyaan nomor 3, kita tahu bahwa ada 4 manfaat belajar IPA tadi, ya. Nah, di sini setelah menyelidiki suhu tubuh temannya yang satu kelas, Abdul memahami bahwa suhu tubuh setiap orang berbeda-beda. Dengan demikian, Abdul itu mendapatkan manfaat belajar IPA berupa apa? Ya, kalian pilih salah satu. Ya. Berikutnya soal nomor 4. Ya. Seorang ilmuwan sedang tekun di laboratorium. Dia menyelidiki suatu zat dengan tujuan ingin mengetahui zat tersebut. Bidang yang ditekuni ilmuwan itu adalah titik-titik. Ya, pilih salah satu. Silakan dijawab di grup WA. Ya. Demikian untuk pelajaran atau pertemuan pada kali ini. Nanti pertemuan berikutnya yaitu tentang mengukur sebagai bagian dari pengamatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.